kalau kita bicara tentang helix T6, itu terutama yang basic ini ya. Jadi pertama adalah kita harus membangun model. Saya kira semua software begitu ya. Kemudian termasuk juga software struktur. Kita harus membuat model conveyor yang kita gambarkan, kita modelkan. Kayaknya kita perlu membuat arrangement conveyor terlebih dahulu sebelum kita menghitung helix T6. Meskipun nanti belum tentu apa yang kita hitung atau apa kita buat awalnya itu betul ya, nanti kita revisi lagi ya, itu prosesnya akan berulang. Oke. Kemudian di helix juga T6 kita bisa menggunakan equipment database, terutama ada equipment database yang berkaitan dengan pemilihan equipment, itu terutama label, idler, motor, gearbox, brakes, coupling, pulley, dan shaft ya. Tapi kalau tidak ada di database, kita bisa menginputkan sendiri. Misalnya kalau Bapak menggunakan brand tertentu yang tidak ada di database-nya helix, kita bisa inputkan data ini. Kemudian nanti kalau Bapak kita banyak conveyor, biasanya kan dalam satu plan, terutama kalau plan ya, itu banyak conveyornya, bisa 10, 20 atau bahkan lebih ya. Nah itu kita bisa rasionalisasikan belt, pulley, drive dengan kita membuat listnya. Jadi list dari komponen dari masing-masing conveyor kita list, sehingga kita bisa membuat rasionalisasi. Tujuannya tentu nanti supaya tidak terlalu banyak tipe belt, tipe drive, kemudian tipe gearbox, tipe pulley dan sebagainya ya. Karena kalau terlalu banyak, kita bayangkan kalau 20 conveyor ada 10 tipe belt, 20 drive misalnya, ada 20 kali 5 pulley, ada 100 pulley kan, kita kebayangkan. Jadi kalau maintenance akan menjadi repot. Nah itu bisa kita rasionalisasikan, kita bandingkan, kita comparekan dengan menggunakan equipment list nanti ada di software helix. Kemudian nanti juga kita harus setting optimum take-up mass, vertical curve design, nanti kita akan pelajari itu. Kemudian pulley dan shaft selection. Kemudian idler bearing life, itu sudah ada idler bearing life ya, karena yang utamanya kalau idler itu adalah bearing life sama shaft deflection ya. Kemudian kalau ada di conveyor kita suka ada tambahan alat-alat lain, misalnya hooper, skirt, belt feeder atau segala macam, kita juga bisa menghitung dengan menggunakan helix T6. Kemudian kita bisa juga menghitung discharge trajectory, menggambarkan discharge trajectory. Itu tujuannya tentu adalah untuk pembuatan discharge chute ya nanti, atau transfer chute. Kemudian kita juga bisa braking, stopping conveyor. Ini kaitannya nanti dengan kalau kita serial conveyor, braking dan stopping ini adalah sangat penting ya, karena nanti kenapa penting itu kita akan jelaskan nanti. Kemudian kita juga akan perlu juga nanti flywheel dan inertia effect. Nah itu kaitannya juga nanti ya, braking, stopping, starting gitu ya. Kemudian conveyor fallback, kenapa kita harus pakai fallback. Kemudian nanti kita juga di helix yang bisa mengekspor dari CAD atau CSV file ke delta T6. Jadi dari gambar CAD, kalau misalnya poinnya banyak, ya, misalnya sampai 50-40 poin kan agak capek juga ngisinya. Ya. Kita bisa mengekspor itu dari CAD, kemudian kita transfer ke delta T6, ya kita di situ langsung ketemu poinnya nanti ya. Tapi tidak semua bisa, tapi yang bisa cuma di titik-titik atas. Kemudian kita juga dengan helix T6 bisa membuat belt feeder design, meskipun dengan beberapa nanti saya akan jelaskan cara membentukkan belt feeder. Oke. Struktur helix ini ya hampir sama, semua software untuk menghitung sesuatu pasti dia ada input, ada proses, ada output. Output kita analisa, kemudian dari analisa output ini kita akan cek apakah outputnya itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Inginkan itu adalah spesifikasi dari owner atau spesifikasi yang siapapun lah yang membuat spesifikasinya. Nah, kemudian kalau dia tidak, ya kita fine tune. Fine tune artinya kita
rubah ya, kita masukkan ke input baru lagi supaya kita mendapatkan hasilnya, outputnya adalah sesuai dengan yang diperlukan. Nah, proses ya dalam Helix T6 ini bisa kita lakukan dengan ISO atau SEMA, dan satunya lagi adalah viscoelastis. Nah, inputnya tadi kita harus membangun model ya. Kemudian kita harus memilih equipment ya tadi ya, drive, bell, kita pilih saja nggak masalah. Nanti proses kan, output kalau tidak sesuai ya dirubah inputnya, diproses lagi terus sampai kita menemukan final output dan hasilnya report. Ini Helix tidak sampai report dalam bentuk bisa dalam bentuk PDF, bisa bentuk Word kalau salah. Ya, report. Nah, inputnya ya, tadi kan ada input, ada output, ada proses, ada output. Nah, inputnya adalah ya inputnya kalau kita lihat nanti di Helix, pertama project detail itu adalah data project ya, kita bisa ya project apalah ya, nama project, kemudian nama conveyor, kemudian material yang diangkut. Karakteristik yang penting tentu velocity, ukuran. Kemudian search angel itu adalah karakteristik material pada saat dia diangkut dengan conveyor. Jadi berbeda dengan angle of repose ya, jadi berbeda. Kemudian maximum inclination-nya berapa? Itu kaitannya juga nanti, karena semua material di Helix punya data bank yang mengatakan material ini maximum inclination-nya sekian supaya tidak terjadi rollback, yang mundur materialnya itu menggelongsor gitu ya. Nah, itu yang kita harus perhatikan gitu ya. Kemudian bell detail. Di bell detailnya di situ kita bisa kapasitinya berapa, kemudian speednya berapa, bandwidthnya berapa. Nah, itu bell speed dan bell width kaitannya nanti dengan kapasitas. Itu tinggal lupa pilih aja nanti bagaimana memilihnya saya akan jelaskan. Kemudian kita harus membuat conveyor scan. Jadi dari gambar yang Bapak bikin arrangement, kita buatkan scan. Nah, itu yang paling penting adalah kita koordinat di setiap titik puli, dan kemudian setiap titik terjadinya perubahan elevasi ya, atau perubahan dalam arah horizontal, perubahan dalam arah vertikal maupun perubahan dalam horizontal dan vertikal ya. Ya, itu dibuat dalam koordinat X, Y, Z. Kemudian sketnya di dalam sket ini juga harus menggambarkan selain polisi ini tadi dan polisi koordinat ya, di mana terjadi perubahan dalam arah vertikal maupun dalam horizontal. Kita juga harus menentukan drive brake arrangement. Kemudian intersectional data dan kaitannya dengan kapasitas dan other spacing. Jadi masing-masing kita tentukan. Oh, ini kapasitas, skirt length, scraper dan segalanya. Kita inputkan data itu. Kemudian kita juga harus membuat take up-nya, modelnya seperti apa, tipenya apa. Ada berapa tipe take up? Yang pertama, gravity take up ada 2 tipe ya, gravity yang vertikal dan gravity yang horizontal. Kemudian take up weight. Nah, take up weight nanti kita bisa auto, bisa juga nanti di manual. Kemudian carry return either kita sudah tentukan juga bearing size-nya berapa, either spacing-nya seberapa, nanti kita optimasikan ya. Drive detailnya juga sama ya, drive detail kita tentukan semua. Nah, ada beberapa yang bisa kita autokan, misalnya motornya kita bisa autokan KW-nya, split coupling tipenya atau high coupling tipenya kita bisa autokan, kemudian low speed coupling juga kita autokan, kemudian juga brake gitu ya. Nanti lagi-lagi kita analisa hasilnya, yang penting kan kita menganalisa hasilnya. Nah, setelah itu kita isi semua, baru kita bisa memproses gitu ya. Nah, ini inputnya ya. Jadi tinggal kalau di lembar pertamanya Helix ya, setelah kita membuat file, new file, maka kita kita ikutin aja. Nah, data inputnya macam-macam ya. Kemudian di dalam kotak ini kita gambarkan koordinat X, Y, Z. Nah, kita bisa import dari CAD file atau
kita bisa juga import dari CSV file atau dari Excel gitu ya. Lalu kita langsung tapi Bapak harus mempunyai gambarnya dulu ya, gambar, kemudian diisi XYZ-nya langsung di dalam sheet-nya ini ya. Nah, jadinya seperti ini model conveyor-nya ya. Kalau kita lihat, referensinya tail pulley itu 0000, jadi X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0 ya. Kemudian kalau dia lurus, maka yang titik 2, 3, 4 itu yang ada adalah X dan Z. Nah, X dan Z itu dalam arah vertikal, Y-nya 0 semua kalau dia lurus ya. Kalau dia ada horizontal curve, maka dia punya Y ya. Ini. Jadi kita di sini sudah tahu posisi pulinya, pick up-nya di mana. Kalau enggak, dia nggak bisa ngitung ya. Nggak bisa ngitung. Ini gambaran arrangementnya dalam. Kemudian inputnya tadi ya, saya sudah jelaskan tadi ya, inputnya convey material, input belt detail, input pick up, idler, carry idler, return idler, kemudian input drive unit ya, kemudian yang drive unit juga 7 sama ya, drive unit itu kan banyak macam isinya, ada motor, ada high speed coupling, ada gearbox, mungkin ada brake gitu, kemudian ada low speed coupling. Bisa juga tidak ada kalau Bapak menggunakan hollow shaft ya. Oke. Kemudian kalau yang untuk horizontal nanti ada horizontal curve calculation. Jadi kalau yang straight, yang lurus, dia tidak perlu itu ya. Tinggal kita lihat aja, masukin input ini, nanti baru kita bisa. Kemudian outputnya, nah ini outputnya. Kalau saya biasanya kalau outputnya yang saya cek pertama, ini kan yang penting kita kan harus ngecek outputnya kan, hasil output. Desain summary-nya pertama, bell safety factor-nya itu yang menentukan apakah pilihan bell, terutama kalau Bapak manual, gitu, pilihan bell-nya sesuai. Kalau toh auto, kita juga cek safety factor-nya berapa. Kalau safety factor-nya terlalu tinggi, tentu kita mungkin bisa turunkan rating bell-nya ya. Kemudian power requirement versus install power. Jadi kadang-kadang meskipun auto, power yang dipilih bisa jadi jauh karena misalnya tidak tersedia rating motor yang ada di situ. Misalnya, kemudian starting dan stopping time. Ini kaitannya kalau starting itu kita mengatur starting time. Itu starting method. Jadi kalau starting time-nya lama, tentu kan starting ini macam-macam ya, ada direct online, tapi di direct online dari segi mechanical-nya, tapi dari segi electrical-nya, tapi dari segi mechanical-nya Bapak bisa menggunakan brake coupling. Kalau brake, stopping time tujuannya adalah brake. Itu kaitannya dengan kalau serial conveyor gitu kan. Kalau serial conveyor, maka conveyor di depannya harus waktu start, waktu stop, maka dia harus yang belakang harus stop lebih dulu kan daripada yang di depan. Nah, kalau terjadi sebaliknya, maka kita harus menggunakan brake atau metode lain ya. Metode lain nanti saya akan jelaskan dulu. Kemudian pick up dan drive traction. Nah, ini kaitannya dengan apakah pick up traksinya cukup. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa conveyor ini adalah friction transmisi dayanya, itu dengan menggunakan friksi, yaitu friksi antara bel dengan drive pulley ya. Nah, dimaksud dengan traksi itu adalah artinya kemampuan friksi antara drive pulley dengan bel itu harus lebih besar daripada motor ya. Kalau enggak, yang terjadi adalah slip gitu ya. Nah, kalau dia slip, maka salah satunya metodenya adalah bisa menggunakan pick up-nya ditambah ya. Kalau dia pick up ditambah, atau mungkin kita salah rope angel-nya kita tambahkan, kita perbesar gitu. Atau kita cek juga ledging materialnya. Jadi ledging materialnya kita ganti sehingga friksinya lebih besar antara drive pulley dengan bel ya. Sehingga memperbesar traksi.
Kemudian nanti tension, calculation, dan staging. Nah ini kalau terjadi negative tension atau high bell sag, itu terlalu besar, maka yang bisa kita lakukan biasanya adalah kita memperbesar tick up atau kita mereduce idle spacing. Ya. Tapi lagi-lagi itu konsekuensinya ada ya, untuk mereduce idle spacing berarti semuanya atau di bagian-bagian tertentu spacingnya beda ya, bisa juga. Atau kalau semuanya kan berarti kaitannya nanti dengan cost idle juga ya, itu yang kita harus pertimbangkan juga. Kemudian horizontal curve report. Kalau pakai horizontal itu nanti drift, kebetulan yang statik tidak ada horizontal ya. Kemudian idle detail kita akan cek, itu kaitannya dengan bearing life, umur bearing. Kemudian subdeflection itu di helix sudah menentukan subdeflectionnya defaultnya adalah 8 menit untuk carry dan 10 menit untuk return idler gitu. Kemudian bell flap, ini kita cek bell flap itu kaitannya adalah resonansi. Bell flap kalau Bapak lihat dalam nyatanya adalah flapping ya apa? Keplek-keplek belnya itu memang bunyinya keplek-keplek gitu ya. Itu artinya terjadi resonansi antara natural frekuensi dari bell dengan benda berputar yang terdekat dengan dia adalah idler ya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita harus mengecek tick up weight ya. Tick up-nya bisa juga kita tambah atau kita kurangi. Atau dalam beberapa kasus terpaksa kita harus idler spacing-nya yang kita rubah gitu ya. Kemudian drive detail, nanti kita akan cek. Kita cek juga drive detailnya. Apakah cukup dengan fluid coupling atau harus high speed coupling dengan flexible coupling, atau speed couplingnya seperti apa, segala macam brake apa. Ya itu ya kita analisa hasilnya. Kemudian pulley dan shaft detail. Nah untuk pulley dan shaft detail ini biasanya bisa kita optimumkan lagi dengan menggunakan software khusus dari Helix, yaitu Helix Delta D ya, itu untuk mengoptimumkan shaft diameter untuk pulley gitu. Kemudian vertical curve itu adalah vertical curve kaitannya dengan buckling dan overstress atau lip up ya. Satu lagi ada lip up. Jadi vertical curve itu harus mengikuti aturannya supaya tidak terjadi buckling atau overstress. Untuk yang cembung ya, kalau yang cekung itu supaya tidak terjadi lip up di belnya, ngangkat ya, ngangkat pada saat running ya, ataupun pada saat start. Oke, itu outputnya yang harus kita analisa. Ya, kemudian kalau misalnya output tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita inputnya kita rubah, jadi kita running lagi ya.